Si Vlado kemarin ngechat aing. Naon? Tiba-tiba mere naon klasemen anu di Liga Lebanon. Liga Lebanon. Si eta di Lebanon. Kita kan ngelatih di Lebanon ya. Terus tring cenah mere klasemen tiba-tiba. Terus kan aing kela-kela ceng Vla. Tim maneh nu mana ieu? Terus eta tah nya sia sok meragukan aing cenah. Anjing. Puncak klasemen. Maksudnya pakai klasemen. Maksudnya gitu ya. Ngalatih tim naon si Vlado? Eta apa lagi pokoknya enak keur di puncak klasemen. Liga Lebanon eta kasta sabaraha? Eta apal kedua sih kana mah Liga 2 na. Liga 2 na. Jol tah kan nya mana masuk meragukan aing anjing. Maksudnya rek pamer bangsat. Berarti PSIM rugi ya. PSIM mungkin tidak menginginkan proses. Hayang jual hasil gitu. Kurna sabar atuh kan. Sagala rupa ge aya proses. Nu warna mie instan oge dipasak heula, dibumbuan heula, karek dihakan. Nah, engke si Vla ka babaturana di negarana. Tah, ieu klasemen PSIM. Nah, ngomong-ngomong PSIM Jogja, kita bahas sekarang tetangganya. Wow, surakan heula tuh. 3 poin Bobotoh dan juga Mars di pertandingan kemarin malam ya. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSS Sleman, berarti namanya ngarananya. Oke ya. 4-2. Wow, 6 gol tercipta dan juga tentunya yang kita tunggu-tunggu gol dari Wander Luiz. Keprok. Bener coach cek maneh. Urang kan sempat meragukannya. Urang teh sempat aduh aya Mario Maslak ya kan. Moala apalagi babak pertama belum masuk. Main kan Wander Luiz babak hiji. Urang kan beuki geus lah Wander mau ngagulkeun ieu mah gitu nya. Terus tinggalan babak hiji terus akan deadlock teh kan babak hiji. Bau teh bisa kukumaha tadi tempel terus ku Samsulnya. Pertahanannya lumayan babak pertama PSS Sleman. Kan ruas urang. Tapi akhirnya Wander Luiz berhasil membuktikan. Brace. Nyaris hat-trick atas ya. Ya, hampir hat-trick. Soal tanagana kabeakeun ku lumpat jadi keur majong geus eueuh teh gini. Wander Luiz juga mau perpanjang catatan di atas PSS Sleman ya. Oh iya ya. Musim lalu ya kan. Musim saacana kan selalu mencetak gol. Ngagulkeun ya. Musim lalu sundulan oge. Kamari ge sundulan mirip-mirip ya. Tajem teh kan. Dan sesuai janji karena Wander Luiz kemarin sudah mencetak gol, kita akan bagi-bagi hadiah buat Bobotoh. Yeay, kalem. Silakan deh. Mana hadiah. Ya. Wih. Yang Bobotoh KB jang mau ngers. Dek. Oh, loba kene, Bro. Asli. Ya. Benar ya, juragan Cikondewah teh atunya. Dari Heva. Nah, ya. Ini pokoknya Heva. sekarang kamu follow dulu @heva_id. Yes. Ya. Biar Hevan pakai Heva. Masuk. Itu dia. Jadi kan kemarin lawan nu apal aing eta kan ngomong bahwa sok mun Wander Luiz ngasupkeun urang bere hadiah. Kan eta termasuk bagian dari doa. Ternyata banyak juga Bobotoh yang mendoakan. Akhirnya lawan nu nge-DM pan urang daek lah nyumbang hadiah oge. Oh, Newport. Donatur. Nah, si Heva ini ngasih produk plus uang tunai. Oke, mantap pisan ya Uang Pak. tunai. Terus ada lagi dari Bobotoh Australia. Bobotoh Australia. Ya Viking mana? Viking Brisbane, Viking Melbourne, Di mana? Viking Perth. Di mana? Oke, terus tiba-tiba nge-DM urang rek ya oge lah support yang Bobotoh nu lain. Duit cash oge. Mantap. Terus aya di Bobotoh Malaysia. Malaysia ini. Viking mana? Selangor? Si eta ge urang ge rek mere cash oge, saya awalnya yang pulsa sih, cuman mereka cash ya, orang mereka cash lah ya. Kita mereka dibelikan pulsa, rek dibelikan naon bebas. Beli kuota, rek jajan dahareun bebas pokoknya namanya. Ya, berarti di episode ini kita punya hadiah uang tunai dan juga produk dari Heva. Dan tadi syaratnya follow aja dulu ya @heva_id. Heva benar. Kau orang geloban nge-DM kamari. Naonnya? Nge-DM nge-mention Mang Omat ulah poho giveaway. Walah walaupun. Ya, hari kemana mah mere hadiah aja. Mereka supportnya ka Iman lagi. Mang Omat isuk cenah. Ya sesuai janji ya Wander Luiz ngagulkeun ya. Kada lamun teu giveaway. Siap lah. Siap. Geus aya hadiahna. Berarti total orang rek mere ka sabaraha jelema ya? Uang tunai 800.000 untuk 8 orang pemenang. Cepe ewang berarti. Cepe ewang ya. Mau ngerti cepe ewang. Masing-masing 100.000. Terus lah yang tips. Tips naon? Ya. Tips murak.
Aya 800.000 duit cash jang 8 pemenang. Iya, terus ada produk teh sebesar produk dari Heva 10. Berarti bakal aya 18 pemenang. 18 pemenang. Ya kalau yang masih mau ngasih bisa di DM ke si Fajar atau ke yang lain kalau belah pokoknya. 18 teh ieu sarua jeung nomor punggung Jurgen Klinsmann. Iya. Hari poin Persib seberapa enak? Belum 18 sih, masih 16. 16. Oh, 16-nya. Oke. Nah, nomornya Jajang Sukmara dulu ya. Oh, Jasuke. Cocokologi lah kali ini. Kali ini. Baiklah, kita akan mulai bahas pertandingan kemarin ya. Yap. Tidak seperti biasanya kalau match day sebelumnya kita bertanding 20.45. Kemarin mah setengah 7-nya. Ya. Setengah 7 ke kick off. Ini rada ngeunaheun sebenarnya teh. Genahan bisa. Teu penting-teuing lah inti namanya. Kapiheulaan disumputkeun remote gara-gara ikatan cinta kan. Ya, orang bisa menguasai leuwih awal ayeuna remote ya. Kade. Kemarin orang mau streaming. Oh, benar. Ya, emang di TV lah Jona. Kita di babak pertama tertinggal. Babak kedua epic comeback teh-nya. Nah, dari starting line up mungkin tidak ada perubahan di barisan belakang. Cuma agak sedikit berubah di depan ya karena Wander Luiz sama Castillion belum main di babak Tengah kedua. dan depan. Tengah dan depan ya. Tengah ya. Nah, ini kayak gimana nih? Coach dan Ripan silakan. Coach dan Ripan. Coach dan Ripan. Coach dan Angki dong. Si Angki kakaraknya ningali pakai baju tuh warna hidungnya. Iya. Tapi gelap. Ya. Ini semua berkat Heva. Demi Heva. Masuk. Demi Heva. Cek kita teh tuntutan peran. Bener. Kudu profesional katanya. Oke, siap. Aing begini untuk cepot ya. Tuntutan peran bos. Oke, Jadi babak pertama Robert Albert menurunkan formasi 4-3-3 atau bisa dibilang 4-2-3-1 atau bahkan 4-2-4-0 ya. Kalau saya melihat dengan Ezra Walian di depan sebagai false nine. Kan si Ezra Walian bukan penyerang nomor 9 lah ya, bukan penyerang utama. Teja Pakuala masih tetap ada di bawah Mistar karena 2 penampilan terakhirnya memang dianggap bagus. Di sebelah kanan Trent Alexander Hen Panucci atau yang namanya Panucci masih menempati posisi itu yang mana penampilannya semakin hari semakin membaik ya. Bener ya. Kemarin saya loba pisan intercept jeung clearance-nya. Iya. Beberapa kali. Kesurupan Janetti juga. Bahkan di Itali katanya ini kalau Gianluca Pesotto lihat hand dia mau minta tanda tangan katanya. Birindeli ge suntangan. Iya. Di Itali jadi pergunjingan ada bek kanan dari Indonesia main bagus gitu. Nah, hand di tengah Wander Luiz, Nick Kuiper sama Bang Jupe sebagai kapten kembali main, Igbo Nevo masih dicadangkan. Alasannya belum tahu apa. Sebelah kiri Zalnando. Nah, orang melihat di sebelah kanan hand progresnya makin baik ya. Kalau dulu misalnya dia ada 3 klasemen bek kanan dia gitu. Ya. Kan baheula Supardi, Bayu Fikri baru hand nih. Ya. Nah, sekarang udah berbalik nih si Benar. si overlap ya. Si klasemennya overlap. Jadi si hand sekarang dalam kondisi paling atas. Yang kedua ada Supardi dan Bayu Fikri yang akan berebutan posisi di bek kanan. Nah, yang mana bagi Aing itu bagus. Nah, kakak kedalaman tim ya. Nah, ada kompetisi di dalamnya. Ya, betul. Orang melihat ada kompetisi. Geser ke bek tengah ada Jupe main. Terus ada Nick Kuiper main dan cadangannya ada Igbo Nevo, Timnas. Timnas dicadangkeun edan. Benar. Iya, meureun kamari can fit 100% Ya, meureun. Kagok oke meureun dia isu karantina pantes sih meureunnya daripada ributan meureunnya. Tapi kalau saya asumsinya sih Igbo Nevo itu udah 2 kartu kuning. Dan nanti lawannya kan PSIS. Ya. Mungkin asumsinya menyimpan dulu Igbo Nevo biar lawan PSIS bisa full tim. Bagian dari taktik. Bisa jadi. Okay. Tapi kan lagi-lagi artinya ini kedalaman kompetisi dalam posisinya mulai enak lagi nih. Yeah. Sebelah kanan udah kompetitif kan, hand Bayu Fikri Supardi. Udah seimbang tuh di sebelah kanan persaingan. Di back tengah udah seimbang juga. Juprianto, Nick Kuiper sama Igbo Nevo. Setidaknya kalau Nick Kuiper kayaknya satu posisi deh. Tinggal Igbo jeung si Bang Jupe ya. Persaingan. Robert kan liar oke ya, anjing Bang Jupe kok aing dikaptenkan lumayan oke ya gitu. Terus Igbo Nevo juga kan secara reputasi bagus. Jadi secara persaingan itu akan bagus ya untuk terus memacu diri. Di sebelah kiri lagi-lagi Zalnando sekarang udah ada di posisinya dibalik deh ya. Biasanya Ardi Idrus ya.
Zalnan biasa Ridus kan di posisi teratas, Zalnan tuh tengir harek dipainkeun lah gitu. Nah, sekarang baru 2 match kan. 2 match berarti kamari membuktikan oke nya. Dan ada crossing yang tidak dipunya Ardi Idrus kan masalahnya itu. Jadi kompetisi orang sih melihat kompetisinya udah mulai enak nih, proses timnya menuju progres yang baik tuh enak. Nah, lari ke lini tengah ada Deddy Kusnandar, Rashid Sangaran. Muhammad Rashid. Aku rek ngomong Rashid Bakri deh. Parosid ya. Rashid jeung Mark Locke ya. Ini mungkin Robert sama dengan bobotoh-bobotoh lainnya yang berpikiran kenapa sih kita tidak mencoba dimainin bareng tiga Dado, Mark Locke jeung Rashid dipainkan bareng gitu. Dan mungkin Robert juga hayang sih nyobaan eta gitu. Selain permintaan bobotoh ya pengen juga sih nyoba sejauh mana sih trio ieu bisa bermain bareng gitu. Dan ternyata amburadul. Babak hiji rada kacau nya. Ini bagaikan memainkan Xabi Alonso, Andrea Pirlo dan itu Fernando Redondo dalam satu KBDM gitu. Mana sih gak mainkan Cuhi, Enjang Rohiman, Enjang Swita Pata didinya gitu. Numpuk. Ya, itu yang membuat permutasi dan rotasinya tuh. Jadi kan mereka sama-sama secara natural pengen ngambil bola pertama tuh. Mark Locke hayang nyokot bola pertama. Dado ge secara naluri hayang nyokot bola pertama. Rashid ge komonya. Tadinya apalagi Rashid tuh sempat ada gol pertama kan gara-gara manehna di posisi eta kan. Iya benar. Kita memainkan 3 nomor 6 dalam satu pertandingan dan itu lumayan ngaco ya. Iya. Implementasi di lapangannya lumayan acak-acakan karena ternyata secara naluri semuanya tuh pengen ambil bola pertama. Itu pula yang membuat tidak ada gelandang serang yang membuat Ezra jadi rada turun dan membuat kotak penalti belah itu kosong gitu. Jadi secara permainan 3 gelandang ini akhirnya kayaknya tidak bisa bermain bareng deh. Kudu aya hiji anu dikorbankan lah, dalam tanda kutip dikorbankan lah ya gitu. Yang mana itu juga lagi-lagi bagus secara kompetisi bagi orang gitu. Artinya Dado, Mark Locke atau Rashid akan memacu dirinya gitu, untuk siapa yang paling siap diturunkan itu yang akan bermain. Terus orang melihatnya semua tuh berlomba-lomba ya, kayak Rashid berlomba-lomba buat ngambil bola pertama, Dado pengen ke belakang juga ngambil bola pertama, Mark Locke juga. Itu yang membuat babak pertama Persib liar untuk mengalirkan bola karena bolanya jadi di tukang terus gitu. Ya, sedangkan ngelihat lini tengahnya si Sleman rapi tah karena pembagian peranan bener lebih benernya. Ya karena bolanya enggak ke depan kan. Orang masih bukbak. Orang bukbak gitu ya. Eta sih mana bisa nyetir, si Angki bisa nyetir gitu. Oh yang nyetir KB yang nyetir kan jadi kan mau bisa nya. Mobilnya tuh jalan-jalan gitu. Akhirnya tuh maju-maju mobilnya. Iya gitu kan. Jadi kalau secara naluri kan walaupun gimana Mark Locke kan eta rada dikaharepkeun benernya kemarin itu sabarna babak pertama. Cuman secara naluri kan siga maneh lah main fun football. Sok aya kan jelema nu teu wauh milu main teh nya. Orang nanya, main di mana? Bebas lah. Kan biasanya gitu nya. Bebas lah. Nah, ini lieur nya Mariana nanya. Nanti kan saya kan kayak awalnya main misalnya katakanlah di back kiri, di flank kiri gitu di sayap. Tapi kan nalurina membawa si eta misalnya Lila teh si eta ke tengah gitu. Nah, berarti si eta emang nalurina sebagai gelandang. Nah, gitu. Nah, Mark Locke itu kemarin secara naluri emang pengen terus ke belakang. Begitupun dengan Dado, begitupun kan dengan Rashid. Itu yang membuat aliran bola ke Bow, ke Fred sama ke Ezra tidak ada. Si Fred harus melewati Bagus Munyeng sendirian. Yang mana tidak bisa dilakukan oleh Fred Sebutuan. Itu bisa-bisanya. Tidak bisa-bisa ngelewatan Bagus Munyeng. Terus sebelah kanan Febri Bow juga udah beberapa kali mencoba tetap kesulitan ngelewatan si Gondrong Samsul Arifin. Si Gondrong. Di lini depan nomor 9-nya Ezra itu yang nggak tahu bertindak sebagai false nine atau gimana, cuman saya melihat bahwa Wander Luiz harus dicadangin dulu. Karena secara mental si eta ge ngarasakeun apa yang dirasakan Rudiana selama ini gitu. Mun maneh teh bisa kumaha diharap maneh bench lah gitu. Nah, jadi ada efek mun urang ninggalina ada efek jerak yang dicoba dilakukan oleh Robert ya, maksudnya maneh kan main goreng ya koin cadangkeun lah ya, maneh mikir gitu anjing aing dicadangkeun nih pemain asing ti Brazil jauh-jauh ka dieu gitu. Benar. Aing kudu main alus. Nah, kayaknya Robert pengen melakukan itu ya gitu. Dan berhasil. Tapi secara serangan babak pertama nggak berhasil karena ya Ezra jadi ke tengah kan. Ezra juga kayaknya secara naluri dia bukan penyerang utama deh gitu. Ya saya melebar wae jeung turun wae. Kayaknya dia di second line gitu gerak pergerakannya si Ezra lebih kadinya gitu. Karena kan kalau naluri mah kelihatannya makin mundur. Itu yang membuat geus mah di tilu gelandang dungdek di tukang nyokotan area DM. Diharap Ezra serangan gitu. Dan babak pertama tuh tidak ada orang yang masuki kotak penalti hampir jarang. Dan cuman ada 2 shoot on target kalau nggak salah ya.
tendangan lemahnya dari Frans Butuan dan juga tendangan dari Ezra yang tipis di atas gawang teh kan. Yes, itu Ngan dua dia. eta nu ka Betul. gawang. Dan justru malah kita harus ke apa? Iya. Kecolongan. Lewat gol dari Kojik. Benar. Si Ganu miskom meureun ieu nya atau kumaha? Atau error atau gimana nih Ki? Nick ngasih bola ke Rashid tapi Rashidna cicing gitu kumaha ya? Ya itu pasti miskomunikasi ya kalau itu. Jadi Nick ngasih passing yang tenaganya kurang gitu ya misalkan itu tujuannya ke Jupe atau ke Rashid kan nggak jelas ya. Akhirnya dipotong sama Irfan Jaya Irfan kan. Jaya. Dan itu menghukum Persib sih. Mungkin Persibnya juga frustasinya nyerang duk-duk di tengah nggak maju-maju. Akhirnya dengan satu serangan si PSS bisa jadi gol. Emang, dan Irfan Jaya emang kemarin militan pisannya mainnya. Dia bukan cuma nyerang, dia defense juga bagus, dia intercept berapa kali, tackle berapa kali gitu. Irfan Jaya yang memulai serangan di tepi stage kan ya kemarin. Si Kojik finishing. Ribona kasih tanya. Ribona Kojik. Terus si Kojik ada nu ngajagaan deui nya. Iya, karena situasinya kan serangan balik dan kaget itu mah kan. Dan itu rebound bro. Udah nggak siap, misalkan kalau Dedi dan Klok yang udah agak cenderung maju kan waktu itu. Jadi kemarin serangannya itu kilat juga dan nggak siap emang. Siapnya nu ngajagaan karena chaos di nomor 6 seperti yang kita bilang dari awal. Pembagian tugasnya teh kan kadang Dedi kayak nyokot ke tukang, si Marklo kayak nyokot ke tukang oge. Pas Marklo ningali ya Dedi nya geus lah aing coba kahareup walaupun kagok misalnya. Nah, itu yang terjadi tuh kayak gitu tuh. Semua orang pengen masuk ke wilayah DM ngambil bola pertama. Dedi pengen ngambil, Klok pengen ngambil, Rashid pengen ambil. Yang terjadi adalah eta kondisinya meureun keur si Rashid hayang nyokot, si Klok yang geus lah ku aing kahareup jeung si Dado ya gitu. Ya, karena di tukang Rashidna bengong. Kan. Jadi secara pembagian kan teu arah-rapal meureunnya mentiluan karakterna ka karak main bareng oge kan gitu. Jadi anjing si Dado hayangna kumahanya, si Klok hayangna kumahanya gitu. Gitu. Jadi kekeosan itu dimanfaatkan oleh Irfan Jaya yang tampil sangat bagus. Kemarin tuh kan yang main Irfan Jaya FC ya itu. Irfan Jaya FC. Kecolongan 1 gol di babak pertama, akhirnya di babak kedua ada 5 gol ya total yang bersarang di kedua tim, dan juga ini perubahan strategi yang akhirnya merubah permainan Persib di babak kedua. Analisanya kayak gimana? Urang kira was tah, tiba-tiba Jo langsung 2 striker nu diasupkeun. Ya itu jawaban dari babak pertama. Untuk hal ini orang kudu keprok ka Robert ya keprok lah. Selain memenangkan pertandingan juga memenangkan taktik babak kedua karena benar-benar merubah permainan kan apa yang dilakukan Robert. Babak pertama Dejan mau memenangkan pertandingan kan bangke ya. Anjing mana defense serangan balik jeblos we jeblos. Wah si aing teh. Orang tuh sempet kan kalau Persib ketinggalan babak pertama kan presentasi untuk menangnya tuh jarang ya, hanya 40% apa seberapa persen lah gitunya. Nah, orang ningali pas babak kedua Robert langsung mengambil inisiatif memainkan langsung 2 penyerang Castillion dan Wander Luiz. Nu diganti si Bau Ajeng Dado Freds ke kanan karena mungkin mikirnya di kiri saya tuh bisa ngelewatan si Munyeng. Ternyata Munyeng dipindahkan oke ke kiri. Goblok anjing. Saya bagus Irwanto kan legend ya. Jadi saya tuh ngatur posisinya. Dejan aing rek nuturkeun si Freds ya. Urang nu pindah ka dieu. Anjing ya. Si Freds pindah ke kanan yang Munyeng belum pindah jadi back kiri. Pindah bener. Tapi kan maksud Robert adalah dia pengen ada orang di kotak penalti menurutnya, dan yang geus ya tiluan keos ku aing korbankan hiji lah. Yang harus dikorbankan akhirnya dari Kusnandarnya. Iya. Do ieu mah kalau melawan do. Nu penting mati menang do eta. Nu penting mana geus ngabuktikan di pertandingan sebelumnya lah gitu. Dan jadi lebih cair akhirnya di tengah. Iya, karena ada ruang ya. Duduk tilu jelema di tengah. Dan di kotak penalti sekarang ada orang, minimal ada 2 orang, dan Rashid juga bisa mulai masuk ke depan. Iya. Itu yang membuat kita cair. Nah, serangan akhirnya dimulai momentumnya oleh penaltinya Freds Butuan yang aing teh nya pelanggaran naon ya. Asrak Gufron ya pelanggarannya. Pelanggaran naon coba? Pelanggaran di Bandung ditempel. Eta naon maksudnya naon? Tapi kan bola di mana? Tapi kan body charge bro sebenarnya. Eta membahayakan tuh cek mana? Penting gol lah.
Lamun teh eta Wander Luiz mau ngagolkeun pan. Itu keran awal akhirnya Wander Luiz mencetak gol ya. Orang kayak ruas ku keputusan sebenarnya. Iya. Nah, penaltinya kira-kira. Aya benturan sih cuman aing rek isi pelanggaran naonnya aja. Ya untung-untung we sih lamun urang makannya. Memang jadi bisa babagi oke. Memang aya kontak sih, memang aya kontak bodinya gitu. Bolanya di mana gitu maksud aing bola di mana nya. Tiba-tiba prit si PSS kan kaget kan. Cenah ieu penalti naon. Penalti. Ya tadi double team kan Ashraf Gufron jeung salah jadinya gitu. Teng jeung si bagus monyeng bagus enggak salah. Oh dempet ku Gufron jeung ieu nya. Dua jeung si bagusnya. Ya cuman akhirnya ada penalti itu dan Wander Luiz mencetak gol pertamanya di musim ini. Ya. Dengan penyelesaian yang matangnya penaltinya. Seperti bahas episode kemarin ya. Penalti-penaltinya bae lah gitu kan. Minimal itulah. Ternyata kan membuka keran gol selanjutnya. Kudu diasupkan lah huruna kan. Mun geus asup huluna tah biasana kaituna leur gitu. Ya leur ya. Geus leur ya. Nah, dari situ permainan Wander Luiz kan mulai menggila ya. Mulai gocek-gocek Brazil nah keluar. Ngolongan ieu oge kan, ngolongan si Samsul nya. Ya. Di nutmeg teh ning. Itu yang bikin pelanggaran jadi gol juga ya? Iya, yang gol kedua Wander Luiz kan dari dia situ ya. ngolongin dulu. Iya. Terus kredit tersendiri juga untuk umpan Jalnando menuju Rashid di kotak penalti ya. Nah, eta nyecep eta crossing. Iya, Robertson dari Cimahi teh. Robertson. Eta Iya. Lisa Razu ge. Ningali crossing lagi anjir. Sok anjir ya. Iya, Gareth Southgate pas ningali kamari anjing cenah. Iya, kok aing luksa rek diganti ya. Naturalisasi coy. Umpannya cep, sundulan pas. Nah, orang sih kredit juga untuk Rashid ya yang bisa menjawab semua kritikan di kemarin-kemarin yang sempat bututnya. Iya. Tiba-tiba kemarin ada lagi di kotak penalti lagi, main fight lagi, bagus deui. Jadi ini salah satu permainan Persib terbaik yang orang lihat dari match seri 1 ya. Dari 8 pertandingan ini Greget. salah satu yang terbaik. Greget ya. Enggak ngantuk, main militan, bagus. Wander Luiz melakukan berbagai trik ala Brazilna. Dia hampir hat-trick kalau saja itu. Tanya menit terakhirnya eta. Benar. Aya jang lompat tuh jang najong teh tanya. Tenaga teh kan. Cuman aing sih ninggalina usaha nanya bahwa usaha melewati 1-2 pemain terus dia sprint jarak panjang gitu. Sprint ke gawang terus ya finishingnya lah tapi setidaknya itu kan tidak pernah kita temukan di kemarin-kemarin gitu. Gerakan-gerakan seperti model kayak gitu. Gerakan itu tuh tidak ditemukan terus Wander mulai pede ngolong-ngolong jelema, mulai pede nekuk-nekuk, kontrol langsung mulai digaya-gaya teh eta nu bagi aing gol pertama tuh kudu aya. Tah, itu. Gitu. Walaupun Castillion juga belum bisa mencetak gol, tapi kan ada asis buat Rashid. Nah, itu juga jadi kredit tersendiri lah sebenarnya di barisan depan. Tapi belum. Sukuna sok loba pasulingkrah jeung sukuna. Ya, pasulingkrah we sukuna. Belum ya. Masih Castillion kamu harus sedikit membuktikan lagi. Ya, semoga dengan asis kemarin kan akan memacu teh kan. Oke, aing kemarin geus asis. Next match aing kudu ngagolkeun. Jadi mun aya penalti cek Wander. Sok. Aing ya gitu. Aing mah geus sok maneh we. Bener. Kade ulah hayang turun jadi DM oge. Si kalau aya kan DM. Kan bingung ge, bikin numpuk di tengah. Tapi artinya di babak kedua pergantian taktiknya sangat berhasil. Pergantian taktik membuat kita banyak orang di kotak penalti yang tadinya di babak pertama enggak ada orang di kotak penalti. Sekarang jadi ada Wander, jadi ada Castillion, jadi ada si Rashid di kotak penalti. Kan awalnya 0 tadi kotak penalti babak aja jelema. Iya. Si Ashraf teh musuhna mana sih? Dan beberapa pergerakannya dari Rashid juga orang ninggalinya bahwa mungkin dia bisa mencuri momen dan nyari celah teh ya di mana saat back Sleman fokusnya kepada Wander jagaan ya bahaya. Aya Castillion jagaan. Jadi ada ruang kosong teh ning. Jadi saya tiba-tiba nyelip aya di jero kotak penalti dan itu 2 gol yang tercipta. Timing saya jeung cari celahnya emang pinter gitu. Iya. Dan jangan lupakan juga di babak kedua sebenarnya ada ya miskom ataupun error lah ya yang akhirnya membuat kita juga kecolongan lagi satu error. Error terakhir aduh rada reuas urang. Salahannya Bang Jupe ya. Loba teh ieu rada lila ngeueum nya. Ya. Ngeumbolana lila tah. Ya. Kalem bang. Kalau dimaafin lah. Harry Maguire ge pernah salah atuh di MU kalem. Kalau Fabio Cannavaro ge kaptennya pernah we blunder setik mah gitu tenan naon. Tapi catatan kalau ada Nick enggak pernah kebobolan akhirnya pecah ya. Tapi rekornya cukup panjang sih ya. Maksudnya tuh kagolan lagi sabra match atuh ya. Si Nick nya.
Nick Kuipers dan gitu. orang can elehnya. Sampai saat ini belum kalah ya. Belum terkalahkan. Dan Berarti- kita memberikan tekanan lebih kepada Dejan. Mana ngomong gitu ya. Kita akan lebih menekan lagi Sleman nih dengan kekalahan. Anjing. Ya. Anjing eta Sleman eueuhnya anu ada apa dengan Kim gitu ya. Di ditu. Acan sih. Soalnya kan aya hiji deui. Oh iya ya Arthur. Targetna hiji deui. Tapi kemari di menit 80-an ka dieu beureun Dejan ge geus teu bisa kukumahanya, maksudnya anak-anaknya sudah tidak ada peluang lagi untuk menang lah gitu ya. Iya, iya. Beungeutna langsung berubah drastis pisan, beberapa kali tercorot Corot kamera kan. Wah, ieu Dejan geus kieu teh ya. Kan di Iya. di nu bench teh. Ya. Soalnya saya eta permainan akhirnya ketebak gitu. Iya, ketebak. Saya eta defense, counter attack kan gitu ya. Memang kalau misalnya saat itu Persibnya nggak bisa nyerang, Dejan bisa aja memenangkan pertandingan gitu. Tapi untungnya Persibnya keur alus, Robertnya keur alus gitu. Kamarinya. Jadi orang momentumnya manggih pisan, pas pisan eta mah. Memasukkan Wander dan Castillion kan Wander kayak kamari-kamari buduk pisan nih mainnya. Tiba-tiba kamari alus dari Castillion jual bisa merek asis ke tengah-tengah, ke sela-sela back. Iya. Iya. Finishingnya berkelasnya sih gitu mah. Berkelas itu. Eta Itu bola masih, hese masih ditempel kan kubek Masih, kan, ya. ditempel Dan- kubek gitu. dan di passing eta, bukan di bebek. Komo Rashid langsung joget-joget. Wah, langsung jadi Ipong. Nah, yang hand-hand eta. Itu kan diajarin hand ya. diajarkan ku Henen ya si gana ya nya. Jadi Henen nyarita Cid baheula teh aya Ridwan Barkawi. Ya sarua jeung maneh rada Arab-Araban saeutik ya nya. Lamun ngagolkeun ngagibing. Maneh meneruskan tradisi eta. Eueuh deui cenah. Maneh kudu ngibing ngengklak saeutik we mah meureun. Gitu nya akhirna kamari kitu nya. Sempat ka sanggar ya heula aja nah. Ka buah batu. Bener. Ini nih yang menjadi catatan juga adalah pada saat kita menghadapi tim dengan pemain-pemain cepat, memang rada-rada repotnya kamarinya. Iya. Ya PR oge sih, apalagi kalau kita melihat beberapa lawan kita ke depan itu punya pemain-pemain dengan tipikal seperti itu. Iya. Semarang, ya terus Persipura, ya meskipun ya. Persipura dari penampilan secara keseluruhan Ya, mungkin belum konsisten. belum Can konsisten Manggih, dan Can Manggih. nggak impresif juga gitu ya. Tapi kan harus diwaspadai tuh Iya. pemain-pemain Persipura kan laleur tanya. Nah ini persiapan apa yang harus dilakukan atau dibenahi di belakang. Ya, Kira-kira apalagi next match kita lawan PSIS Nah, iya. dan dua-duanya belum terkalahkan sampai saat ini. Siapa yang dapat kekalahan pertama atau malah berbagi angka? Berbagi angka sih kan. berbagi angka sudah bagus. Ya kan? Bisa jadi loh. Tapi lah yang menang atuh karena momentum, momentum kebangkitan. Jadi harus ada yang diberikan kekalahan pertama. Di Semarang atuh. Yang harus dilakukan kan ini ya, kembali berpijak ke bumi karena setelah kemarin dikritik habis-habisan kan Persib bisa keluar dari tekanan. Nah, ayeuna pasti dipuji habis-habisan kan. Ulah ngapung teuing berarti. Tipikalnya kan lawan Bobotoh, lamun maneh goreng dihujat, lamun maneh alus ya dipuji lah gitu. Nah, ayeuna pujian adalah racun teh geuning, enak pujian keur melambung tinggi pasti. Kade berarti. Tapi yang harus diingat bahwa di seri 1 aja kita di 2 kali pertandingan awal menang. Iya. Kadituna kan seri gitu. Nah, jangan sampai nih ntar 2 pertandingan awal seri 2 menang kadituna emang deh. repeat gitu ya. Ulah oge atuh. Ulah oge. Gitu. Tapi menurut mana eta pertanyaan si Fajar kumaha anu pemain cepat menghadapi pemain cepat? Kalau kemarin sebenarnya udah bisa kelihatannya sih Persib kalau udah lawan winger yang cepat emang kerepotannya, tapi secara keseluruhan pertahanan kita mah masih bagus kok gitu, masih aman sebenarnya. Kalaupun kemarin salahnya kan karena dua kesalahan ya kemarin bukan organisasinya yang jelek gitu. Kalau menurut saya jadi sebenarnya lawan winger yang cepat juga masih bisa mengatasi sih. Jadi apalagi Henen lagi bagus, Zalnando lagi bagus, kepercayaan dirinya lagi bagus nih gitu. Jadi untuk organisasi sebenarnya menurut saya nggak masalah sih. Cuma yang harus dikurangi kan si blunder-blunder iya gitu. Itu sih. Artinya lamun teu blunder-blunder teh mah orang rentan kejebolan ya lamun misalnya pakai proses mah nya. Iya sih. Nya. Orang setuju soal eta sih, soalnya kalau melihat tim yang sekarang seperti yang saya bilang tadi, kompetisi dalam timnya udah mulai ada. Karena mun kemarin kan siga Jalando teu main-mainnya. Jadi orang teh nyawa ya. Mun Ardi cedera atau kartu penggantinya saha teu apal gitu. Hand-hand kita apal di belah kanan gitu. Ayeuna hand-hand bisa menunjukkan, Jalando bisa menunjukkan, itu yang membuat Robert Albert sekarang makin kaya akan pemain dan akan taktiknya gitu. Gelandang aja udah 3 tuh waiting list, berarti si back 3 waiting list. Wander geus mulai pelan-pelan menunjukkan golna aya. Progresi tim juga makin lama makin meningkat ke arah bagus gitu.
Terus kemarin kan setelah pertandingan orang ninggalinya peluk-pelukan bareng buat siga doa babarengan kita. Eta kan chemistry ya. Mun mana eleh kan eta rudet moal aya kikituan ya. Wah, yang buru-buru ke arwah nanti we biasanya. Gara-gara kemarin menang jadi PD-nya makin meningkat, kebersamaan tim juga makin meningkat. Saya lihat di hotel juga kalau lihat dari beberapa video pemain geus mulai enjoy. Geus mulai wararauh lah kan kamari-kamari mah meureun nya teu wararauh teu maha. Nah jadi bisa hareureuy ya nama. Geus mulai bisa hareureuy. Semoga tim ini makin terus berprogres karena kita melihat Bayangkara udah bisa kita lewatin gitu. Terus tekanan-tekanan yang internal aja kita udah bisa lewatin gitu. Jadi kalau misalnya bisa melewati katakanlah PSIS di next match kayaknya untuk mengarungi liga setengah jalan ini alhamdulillah geus aman sih kuduna gitu. Karena hampir tidak ada isu ya kecuali si Castillion yang belum fit merenya gitu. Selebihnya mah bagi orang geus mulai berprogres lah dari 0 menuju 1, dari 1 menuju 2 gitu. Ya, udah mulai kelihatan progres yang ditunjukkan oleh tim gitu ya. Tapi kamari ge urang ningali loba catatan ya kinya. Loba catatan siga kamari jadi total aya 888 golnya. Ya, gol Rashid itu gol kedua Rashid atau gol ketiga Persib itu gol ke 888 di liga ya. Di liga kompetisi resmi ya. Dengan satu tambahan gol Wander Luiz berarti udah 889. 889 gol total sepanjang gelaran liga resmi. Naon gol sa Persib? Gol Persib. Kan si Angki ngitung 3 gol ka hiji 2 3 5. Nya ih cek Angki teh. Saorok kene. Anu ngitungna tuh hiji-hiji teh gini. Hiji contreng gitu garis. Ngitungna ti 84. Hiji Aseponi. 2 Dahi. Anjir. Ada catatan naon deui kemarin teh Ki? Naon deui nya? Gol ka 888. Wander Luiz selalu menciptakan gol lawan Sleman. Ya, sekarang dia udah pencetak gol terbanyak Persib lawan PSS berarti. Sleman ya. Rashid masuk jajaran top skor berarti sekarang kan. 4 gol ya. Rashid 4 gol. Ya itu Nick akhirnya kebobolan. Tapi tenan naon penting mah menang. Iya sih. Maneh keasupan 2 tapi ngagolkeun 4. You still win the game. Anjing. Siap Coach Justin. Justin Timberlake. Urang mah. Next match kita akan menghadapi pemuncak klasemen sementara PSIS Semarang ya. Tadi kemungkinannya hanya ya tadi gitu, atau akankah kehilangan poin atau mencuri poin atau bahkan berbagi angka nih gitu. Ya, tapi lamun ditinggal tinu squad akumulasinya aman berarti lawan untuk Semarang. Persib full team. Full timnya. Kemarin kan Iqbal Nevo udah disimpan dulu. Sebenarnya yang 2 kartu kuning tuh Vizcara dan Iqbal Nevo ya. Oh, itu tadi disimpan ya yang Semarang ya. Tapi sekarang kartu kuning dia mah akumulasi bae lah tenan naon. Goblok. Tapi kemarin Vizcara aya 1 shootnya. Ada melenceng seetik. ST mantap. Sudah mulai ada progres. Sudah mulai coba-cobanya. Sudah mulai coba gitu atuh ngetes wae mah ya. Kamu kan lawan PSIS banyak nih player to watch dan banyak pemain muda lah gitu. Hari Nur salah satunya. Ya meski udah nggak muda ya Hari Nur mah. College sama. Tapi dia jadi panutan di tim ya kan. Iya. Hurricane Semarang. Jeung Jandia teh kan. Tapi Jandia kalau nggak salah cedera deh. Oh cedera. Tapi masih halus. Pertandingan terakhir PSIS tuh lawan Barito, kipernya Joko Ribowo. Kayaknya sekarang masih Joko Ribowo deh. Joko Ribowo tuh urut Madura teh nya. Mitra Kukar pernah. Arema juga pernah. Ya, terus Septian David kan. Ya. Namun Joko Ribowo teu bisa main keneh cenah rek Ikomang Putra aja IKP. Waduh. Legend Semarang. Iya. Kalem tengahna aya Ali Sunan. Backna Bonggo pribadi. Nuhun. Anjing. Agung Setiabudi anjing back kanan. Bahaya kade Zubairu. Eta Ali Sunan nya. Saacan mainna ieu sih ngalebok ieu naon darah kobra anjing saacan main. Asli cek manehna. Manehna ngomong. Heeh saacan main teh manehna sok neangan darah kobra di Indonesia lah eta yang menambah kekuatan manehna. Anjing keren ya. Asli sampai pernah kan kita timnasnya main ke bawa ke Kamboja itu. Saya daharna mau darah kobra. Neangan darah kobra di situ. Jadi itu Kobra Kamboja anjing. Gimana ada benten sih? Kobrana dari hutan Kamboja gitu. Ini usahaina ieu mah cenah. Aja kita Ali Sunan legend eta. Ali Sunan ya. Tugio main teh ki. Tugio. Maradona Purwodadi tanya. Ini seru karena sama-sama 2 tim yang belum pernah kalah, ya kan? Sama-sama ada di papan atas. Tapi ya orang nunggu hasil Bayangkara oke sih sebenarnya. Iya. Setelah Persib main kan Bayangkara belum main kemarin, ya.
Oh nya. Kemungkinannya gimana? Terus siapa aja nih yang harus diwaspadai pemain? Hijinya mun ngelawan pemain ngora sentegan anjing. Asli eta mah geus tak kudu tok tak taktik. Melemahkan mental bertanding Benang dulu. mental nanya. Baik pemainnya kan Fredian Wahyu nya. Tiap Fredian main ancam, woi goblok. Cibit beteng. Leles kayak gini lah. Intimidasi terusnya. Baik kiri Pratama Arhan geus. Arhan gak main. Arhan ke timnas. Oke. Timnas jeung Bayu Fikri jeung Etam kan. Iya, iya. Timnas. Iya benar. Sama Dewangga juga timnas. Dewangga Timnas. Oke. Berarti lumayan eta. Strikerna bahaya si Ivan Carlosnya. Bruno Silva. Bruno Silva. Tapi Bruno Silva Mirip. Mirip wae Ivan Carlos jeung Bruno Silva. Bruno juga cedera kalau masalah. Bruno cedera. Tah, aya nu bahaya eta AYDK. Aku yakin dengan Komarudin. Anjing, Komarudin 10 eta legendna. Jeung Kantilana. Iya, Jonathan. Tah eta ge masih bebenyet kene sih sebenarnya kudu di emam deh gitu tah. Nya. Tengahnya ada Brian sih. Brian Ferreira. Brian Ferreira kan cedera bisa dijejak. Iya sih. Itu maksud orang geus soal kieu mah geus teu taktik teuing sih. Benangin mental gitu. Iya mah mun maneh pinter memainkan psikologisnya, maksudnya selama 90 menit di lapangan ya. Orang yakin bisa memenangkan pertandingan gitu. Rada licik dikit, rada tricky sedikit. Sebenarnya kita kayak butuh Bang Jupe ya sebenarnya kalau kayak gitu-gitu ya. Ya figur-figur senior ya. Bang Jupe, Bang Pardi hadapi gitu ku senior mungkin mah. Iya. Meh bisa rada gitu. Nah dikebah-kebahnya gitu ya. Lamun ngelanggar teh cium tangan deh. Karena kalau gemper gitu. Kalau mereka bisa memainkan pertandingan dengan nyaman ya, katakanlah mereka mentalnya teu beunang gitu, nyaman, main enak. Eta bisa membahayakan pisan euy. Hari Nur Yulianto eta gawat pisan eta finishingna klinikal we. Iya. Di segala sisi saya bisa memanfaatkan peluang. Bisa one on one, bisa bola luhur, bisa tajongan ti jauh Hari Nur Yulianto. Terakhir PSIS kemarin teh lawan naon ki menang? Barito Putra. Lawan Barito terakhir menang kapan? Menang 1-0, golnya Jonathan Kantilana. Kantilana. Ya eta golna alus oge kemarinnya. Iya. Di jauh oge. Nah, selain itu tadi faktor-faktor pemain muda yang harus benar-benar diwaspadai, kalau melihat dari rekor pertemuan terakhir lawan PSIS menang oge nya, itu salah. 2019 teh anu terakhir main di Semarang gitu. Lain anu hand asis lain. Iya. Mana kan ditunya? Dede Arif. Tuh, menang deh. Ya. 0-0 teh nya. Izin terus Persibna kaserang wae memang harita tapi menang. Si PSIS tuh bisa memanfaatkan banyak peluang. Iya, dan jangan lupakan mungkin ada faktor motivasi dari coach Imran juga kan. Nah, Imran masih bisa ngelatih kan ya? Sekarang udah pelatih si Ian Andrew Gillan. Udah ada yang baru. Berarti secara nama mah udah Coach Imran asisten. Iya. Balik ke asisten berarti. Kalau nggak salah Coach Imran sekarang lagi kursus lisensi deh. Jeung si Pasos ya? Pasos kursus. Kalau nggak salah. Mata kamarnya mau main ningali Gatot Prasetyo no di bench. Kamarnya Gatotnya. Ya, Pasos nya benar. Pasos Tak, karena anu ngomong terus selama ini Pasos ka mana we karak lisensian ayeuna aja nah. Karena beda kan ya lisensi Amerika Latin. Lisensi CONMEBOL dan AFC kayaknya harus ada penyetaraan lagi kalau ke AFC. Siga ujian persamaan urangnya. Karena itu kan Peko suka dipermasalahkan lisensinya. Terus Alfredo Vera juga pernah dipermasalahkan kan lisensinya. Jadi emang dari CONMEBOL itu harus ada penyetaraan lagi untuk juga Persib baheula make Emerald Abus geuning. Eta mah pajajangna emang acan. Jadi kalau kemarin ngelihat Gatot ya emang Pasosnya lagi penyetaraan lisensi. Karena menurut cara lisensi di Amerika Latin emang udah layak dan sebelumnya kan di Liga Indonesia belum terlalu dipermasalahkan. Toh Pasos di Borneo berapa musim kan dia tetap bisa ngelatih. Di musim 2020 dia udah jadi pelatih kiper kita nggak dipermasalahkan juga kan. Baru di 2021 ini karena emang ada regulasinya lah gitu. Jadi mulai dibenahi di sananya. Berarti PSIS mah geus aya pelatihna aya nu. Ya, Ian Andrew. Oke, berarti di Persib teh nu kedalaman skuad teh lain pemain hungkul. Pelatih kiper. Orang bisa manggil coach Gatot deui nya. Bisa kitu nya. Aya caretaker pelatih kiper di dia. Pelatih kiper. Caretaker pelatih kiper. Canggih Persib mah. Liga Inggris eueuh. Liga Inggris Liga Italia eueuh nu kikian. Manchester City teu boga. Di hungkul ya. Bisa kitu nya. Mewah berarti. Berarti ulah aya caretaker supporter. Nah ini juga katanya ada wacana ya dari pemerintah yang akan mulai membuka
tribun untuk penonton. Betul, salah satunya kemarin gara-gara suksesnya PON di Papua sebenarnya. Suksesnya PON, terus juga angka positif itu juga kan menurun ya, berlandai. Tapi bukan berarti kita harus euforia dengan melandainya angka positif COVID ya. Harus tetap waspada, tapi prokes tetap dijaga oge, disiplin. Nah, si penonton ieu teh rencana engke lain lewat tiket bro, cenah. Lewat mana? Jadi lewat undangan. Oh. Ada undangan yang disiapkan. Fajar beserta istri gitu. Ya. Undangan buat supporter, kelompok supporter ini sekian ratus. Ini buat kelompok supporter ini sekian ratus dijatah lah. Gitu. Tah lamun dikaurangkeun undanganna kurang dijual. Siapa mentalnya geus calo aja. Olah. Ya ku aing atuh dipake kan urang geus mang tahun-tahun teh ka stadion atuh teu lalajo. Beli tiket di calo efeknya invitation. Tapi komplimen sponsornya dijual. Ngomong-ngomong PSIS skuadnya sawe Cik kalau dikurangi orang-orang yang masuk timnas. Ada Wallace Costa, Tukang berarti Joko Ribowo. Joko Ribowo. Ribowo. Di kanan Fredian Ucil. Ucil, eta jagoan coy. Di kirinya gantinya Arhan siapa ya lupa. Terus di tengahnya ada Rio. Wallace. Ada Rio sama Wallace. Oke. Gelandang. Gelandang tuh sebenarnya gelandang bertahan intinya Vinky Pasamba. Oh, Vinky oke. Tapi Sugan aing ka Hudi Wahyu anjing. Tapi kalau nggak salah dia lagi ada masalah indisipliner atau apa gitu. Anjing indisipliner. Kalau nggak salah ya. Terus ada Brian Ferreira, ada Jonathan Cantilana di tengahnya. Di depan ada Septian David, Hari Nur. Kalau Bruno lagi cedera ya, tapi nggak tahu udah bisa main atau belum. Terus Komarudin, ada Rian Ardiansyah, itu pemain muda juga. Sebenarnya tetap ngerinya. Tetap ngeri sih. Tetap ngeri. Emang pemain-pemain muda PSIS lagi mencuri perhatian Ya. Mereka generasinya cukup bagus ya. Iya. Bagus. Jadi promosi dari youth istilahnya dari akademi ke U21 ya kan sekarang naik lagi ke senior tuh berjenjangnya lancar gitu. Buktinya keparanggil timnas kan? Tah eta arasup timnas. Si Ucil eta tinggal nunggu waktu. Urang mah yakin eta tinggal nunggu waktu dipanggil Sintayong karena dia bisa bermain di segala posisi. Terus secara kalau kita ngeliat Sintayong kan mainnya work ethicnya kerja keras dan kecepatan gitu. Ucil udah geus aya pisan eta atribut di dinya gitu. Kerja kerasna aya, kecepatanna aya. Cuman mungkin masalahnya tinggi badan si Ucil teu kapilihnya gara-gara eta nya. Mungkin ya. Jadi Hese oge lawan Asnawi. Tapi tenang, ya akan jadi pelecut juga bagi Hen-Hen. Nah, Hen-Hen kan saingan yang Ucil nya. Ucil bakal disaksikan oleh Sintayong, aing ge kudu disaksikan Sintayong atuh. Iya, aing dipanggil ke timnas. Duanana berarti engke crossing geus aya kamar Hen-Hen nya. Tah eta. Geus aya nya geus mulai. Menang hiji momen Hen-Hen nya. Di ujung hareup. Urang bingung eta. Menang Hen-Hen bingungnya. Aing crossing atau shootnya. Eta teh puguh teh kan. Mun orang sih mikirna eta teh hayang siga Roberto Carlos nya tuh. Anu bolana melangkung gitu. Iya. Cuman mungkin faktor bolananya kan mun Carlos mah rada iya gitu. Karena mun main PS aing sok nyalakeun Asing nyalakeun bola. Kemarin Hen nyalakeun bolana gitu ya. Karena tenan naon sih, tenan naon. Emang kudu nyobaan, Kudu ngetes wae mah kitu tenan naon. Selama timna menang mah aman guys. Iya sih. Selama timna menang mah guys, kabeh senang, kabeh iya gitu. Pokoknya menang mah bebas, bro. Menang mah ngeunaheun. Nah, semoga lawan PSIS kita juga bisa memenangkan pertandingan ya. Amin. Karena ya itu tim mereka lagi pada main di timnas. Pemain-pemain utamanya lagi pada nggak main juga yang kayak si pemain asing nanya si Carlos. Siapa sih? Bruno Silva. Bruno Silva jeung si Vinky keur bisa main teuing henteu gitu. Jadi secara peluang harusnya mah bisa dimanfaatkan oleh Persib, ditambah kayak Ibu Nevo udah siap lagi. Kita udah tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi, kan ya? Aman ya. Akumulasi aman. Jadi memang kayaknya Robert juga kemarin udah mulai menyiapkan pertandingan melawan PSIS. Bakal seru pertandingannya sih bagi orang. Betul. Main lagi kapan Ki? Tanggal seberapa Ki lawan Semarang? 26 tanggal 26. 26 Selasa. Oh, Selasa. Oh iya. Selasa mainnya sarua jam 6:30 oge nya. Iya, 18.15. 6:30 oge mainnya. Oke lah, Selasa. Berarti ngetek kue naon dia? Kalem. Masih menjadi misteri. Kalem. Aman. Aman lah pokoknya mah. Ya. Siap. Nu aman oge hadiah berarti ya. Oh iya benar. Cara mendapatkannya seperti apa nih, brother? Kumaha ya? Follow si Heva lah nu jelas mah nya. Follow Heva nya, Heva_id. Ya. Nu gaduh Instagram sok follow ayeuna Heva. Ya. Tapi orang bakal membagikan itu merata, coach. Oh iya. Jadi anu geus IG story nya kan
biasa sok loba tanya anu nga-mention nge-tag IG story. Sok lamun geus follow Heva, geus ngadengikeun atau nonton di YouTube. Betul. Boleh posting IG story, tag ke Heva. Oke. Ya, tag ke Heva. Nanti Tag na Heva we atau ka urang-urangnya? Ya kasih Heva na we. nya kasih Heva weh. Tag Heva. Nya follow urang mah bae lah. Lumayan growth-na keur alus ya. Ya, benar. Growth-na keur alus ya. Oke, follow dan tag Heva ya. Nanti kita akan pilih si Heva juga akan pilih kan untuk pemenang-pemenangnya nanti. Terus Itu dia. selain yang di IG story, Yang komen di YouTube. komen di YouTube-nya. Boleh. Komen YouTube boleh lah, nanti kita pilih juga. Komennya bebas. Bebas pokoknya mah komen positive vibes aja lah. Oke. No senang-senangnya. Ya. Senang-senang aja. Kita nikmati dulu kemenangan inilah. Ya, silakan Oke. nanti langsung aja caranya yang tadi udah dikasih tahu sama Fajar. Di komenan IG si Momong teu Komen kudu- IG boleh. Boleh, oke. Nanti kita pilih random aja bareng ngobrol lah jeung si Heva lah kayaknya. Milih-milih pemain. Berarti Pokoknya setidaknya ada 18 pemenang. total 18 pemenang. Lamun misalnya kayak tambahan di ti anu mere kayak Ya. kurang beda deh Tambahan Tambah deui deui. ya. Dan ingat pemenang kita pilih secara acak. Betul. Buat yang belum berkesempatan jadi pemenang, kalem can rezekina. Ya. Nantikan episode-episode selanjutnya kita bakal babagi lagi, tenang aja. Yes, dong. Sabar. Kalem. Ya, kalem Kalem. betul. Ya. Selalu ada kebahagiaan pokoknya. Betul. Pas giliran menang, babagi. Nah. Pas lamun teu menang, urang babagi oge. Ameh moodna jadi alus. Ya, betul. Bener. Biasanya babagi naon mun eleh? Mun elenya babagi kerung singa. Kita tuh babagi hadiah ya mah. Babagi hadiah ame memperbaiki mood teh kan. Gitu santeuna aya penghibur Ya, di saat bener. orang rungsing Persibna teu meunang tah ku si Mamong podcast mah diobatan. Gitu. Oke. Ya. Oke. Nonde. Enggak sih Gana. Ya. Oke. Cukup sih. Cukup. Jadi hatur nuhun pisan buat Heva, buat yang tadi boboto Malaysia, boboto Australia juga ya, Nuhun, yang guys. sudah Nuhun mensupport episode kali ini. Dan jangan lupa juga buat boboto tentunya saksikan terus si Mamong Podcast di platform kesayangan kalian. Hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.